Selamat berjumpa lagi dengan berita-berita kami yang tidak terpercaya. Selamat pagi, siang, dan malam. Inilah berita yang tidak penting yang terdahulu kami sampaikan. Banyaknya berita bansos bantuan sosial untuk rakyat saat ini yang sangat digadang-gadangkan, bahkan jadi rebutan karena takut tidak kebagian. Proses pengambilan ada ini dan itu, urus ini dan itu. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tidak berpengalaman ini bersama dia dari daerah Minang. Mari kita saksikan. Selamat berjumpa, Pak. Bagaimana Bapak menanggapi berita-berita ini? Oh iya, melihat itu saya jadi teringat sama mendiang orang tua saya sebelum merantau ke Jakarta. Kita ya harus tahu apakah pemberian itu ada pamrih, ada udang di balik bakwan. Sebab yang memberi itu kadang banyak maunya, kadang banyak keinginannya untuk memanfaatkan kita. Wah, benar juga, Pak. Padahal RT RW orang desa itu kan tahu warga yang susah yang patut dibantu ya, Pak. Kenapa harus pakai aplikasi urus ini dan itu ya, Pak, yang memusingkan, yang membingungkan. Yang nggak tahu suruh lihat nonton YouTube. Ya susah juga ya, Pak, apalagi kita yang nggak tahu urusan malah dimanfaatkan ya, Pak. Ya dari awal kan udah saya bilang kalau memang membantu itu ada maunya ya seperti itulah. Dipersulit kamu harus lihat ini, aplikasi ini, lihat itu. Seperti yang kamu lihat aja itu kan sekarang ini kita kan lagi bencana corona. Kadang kamu kan orang perantau Minang itu. Kamu tahu bencana corona ini datangnya seperti tsunami loh. Bencana itu dadakan datangnya, semua usaha bangkrut, usaha hancur, mati semuanya kan. Seharusnya kalau Oh iya benar, Pak, kami benar merasakan itu, apalagi kami orang perantau, Pak. Emang susah bantuan kayak itu, memang susah, nggak ada itu, Pak. yang benar-benar bantuan itu benar-benar untuk orang susah, orang ini kan nggak perlu harus mendaftar, harus ini, harus itu. Seperti kamu melihat bencana alam itu kan langsung datang pemberian langsung itu, itu benar-benar membantu. Tapi kalau daftar suruh nonton YouTube, buka aplikasi dulu, kamu tahu lah itu bantuan kadang ada pamrih, makanya harus berhati-hatilah orang tua saya dulu harus memahami lah tentang bantuan itu seperti apa gitu kan. Sekarang ini kan banyak orang yang terkecoh sama bantuan itu, diiming-iming, dikasih janji gitu kan. Katanya kalau bisa gini, kasih ini, kasih itu kan, banyak itu kan. Ya akhirnya ya seperti itulah pemberian itu kan. Jangankan kamu yang lainnya kecil bawahannya, kadang yang atasan aja kasih ini, kasih itu, terus janji ini, janji itu kan. Akhirnya dia mau aja gitu kan. Iya aja, walaupun yang soal urusan itu nggak berpengalaman, nggak tahu, nggak paham gitu kan. Tapi dia asal mau dikasih ya ujung-ujungnya uang lah gitu kan. Kasih ini, ya akhirnya kayak gitu, dia papain aja mau gitu, asal dapat uang ya mau aja kan. Nggak peduli yang lain mau sengsara, mau habis, mau apa, nggak peduli. Mau kado, yang penting dia dapat gitu kan. Oh iya, Pak, terima kasih informasinya untuk yang ini dulu. Ini ada lagi berita baru yang mau kita tanyakan sama Bapak, Pak. Pemeriksa, baru-baru ini kita dikejutkan oleh berita yang melarangnya azan dikeraskan di musala dan di masjid karena dianggap seperti lolongan anjing yang berisik, mungkin terganggu tidurnya kali, dan dipersingkatnya waktu-waktu untuk khotbah, untuk ceramah, dan sangat mengejutkan kita seperti bagai disambar petir, apalagi terutama masyarakat Minang ya, sangat seperti disambar petir, sangat sumpah serapah dengan kenyataan itu, karena kita tahu semua semenjak Nabi Muhammad ada
azan itu harus dan wajib dikeraskan. Kini telah terjadi yang memerintahkan harus volumenya dikecilkan. Padahal dari awal Islam berada itu azan itu harus dikencangkan sekeras. Mari kita tanyakan lagi ke narasumber kita yang dari Minang ini. Jumpa lagi Pak, bagaimana menurut Bapak? Dari awal kan saya udah bilang, kalau suka dikasih, itu kadang-kadang maunya yang mengasih itu karena seperti orang yang saya lihat tadi itu kan mungkin dia udah muntah-muntah karena banyak dikasih perutnya itu udah gembung kan, otaknya itu udah nggak ada isinya kan, udah muntah-muntah gitu, karena banyak dikasih kan. Akhirnya terjadi seperti itu kan saya bilang dari awal tadi. Oh iya Pak, dia kan tahu orang beragama itu Pak. Gimana menurut Bapak itu? Agamanya kan tinggi juga itu, orang berpengalaman dia, orang berpengaruh dia itu. Gimana menurut Bapak? Iya kan saya udah bilang tadi kan mungkin dia udah muntah-muntah kekenyangan dikasih kan, karena yang mengasih itu ada maunya. Kalau yang tahu agama ya dari dulu awal Islam berada ini enggak boleh azan itu dikecilin, harus dikencangin azan itu kan. Ini malah kok disuruh kecilin, itu agama apa itu yang nyuruh? Saya khawatir ya mungkin di samping masjid itu orang kaya banyak uang kan. Akhirnya dia dikasih uang lagi ya dia muntah-muntah sekarang kan, otaknya itu udah nggak ada isinya kan. Karena uang itu kan udah muntah-muntah perutnya kan, dikasih uang lagi kan. Wah, mungkin ada yang terganggu tidurnya di samping masjid, ngasih dia uang makanya dia enak-enak aja gitu kan. Ya kalau orang tahu agama ya nggak kayak gitulah ngomongnya. Itu kewajiban semenjak Islam berada kan. Tapi kalau orang nggak beragama itu dia dikasih uang aja sampai muntah-muntah, mencret-mencret kayak gitu sampai otaknya itu nggak ada kan. Ayah saya marah juga kan. Kadang ya semua orang Minang itu udah mengharamkan dia menginjak-injak tanah Minang itu, udah sepakat seluruh Minang itu membenci lah, bersumpah. Oh iya Pak, pantas saja orang Minang marah ya Pak. Imam di Mekah aja yang dari Indonesia itu orang Minang itu ya Pak. Ya iya Pak. Ya salah kalau seperti itu mah Pak. Ya salah lah seperti itu kan, perutnya udah kenyang, matanya ngantuk kan, otaknya udah kosong kan, dia ngomong seenaknya aja. Ya kalau saya perhatikan orang seperti itu orang nggak beragama lah ya. Ya pantaslah kita semua bersumpah serapah gitu, kesal sumpah serapah lah kalau dia seperti itu kan. Sebab aturan Islam tuh kita tahu dari awal, azan itu harus dikencangkan gitu kan. Mana ada azan yang kecil-kecil, kamu yang benar aja lah. Coba kamu pikir kita secara berwarga negara aja. Dari awal Islam itu di Indonesia udah sama seperti tuan rumah. Mayoritas Indonesia itu Islam. Bahkan agak negara Indonesia, dunia mengakui mayoritas Islam. Sekarang cuma ada kasih-kasih, apalah nggak tahu saya kan. Udah kenyang dia, otaknya nyasar lagi kan. Oh iya Pak, saya tahu seharusnya kita kan tuan rumah lah, sebagai bernegara kita orang Islam tuan rumah ya Pak sebenarnya ya Pak. Jadi harus yang lain lah yang mengikut ke aturan kita ya Pak. Apalagi aturan ini aturan Islam ya Pak, bukan aturan negara ya Pak. Azan itu memang udah dari dulu dikencangkan. Oh lah iya kan dari awal udah saya bilang mungkin ada orang kaya yang tidur di samping masjid itu dia banyak uang kan, akhirnya dia ngasih uang gitu. Yang ya
yang si uang ini kan ada maunya, ada tujuannya, tidurnya merasa terganggu gitu kan. Ayang sama si bodoh ini yang nggak tahu agama ya juga dia ngomong kayak gitu kan. Malah disamakan azan kayak lolo anjing, kayak anjing itu kan yang nggak ada otaknya itu ya. Orang udah kekenyangan ya, namanya kenyangan, otaknya jadi kosong lah.